Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid memuji Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipuji, karena kebaikan seluruhnya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Seluruh nikmat yang kalian rasakan, kecil maupun yang besarnya, besar maupun yang kecilnya, adalah datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang menyadari setiap harinya bahwasanya nikmat yang dia rasakan adalah dari Allah, sehingga ringan badannya, ringan hatinya untuk menjalani perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian As-Sawarif 'anil Haq yang judulnya penghalang-penghalang dari hidayah, atau penghalang-penghalang dari kebenaran. Yang mana dengan penghalang-penghalang ini seseorang terhalang dari mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup seseorang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk membacanya minimal dalam sehari sebanyak 64 kali, sebanyak 64 kali minimalnya, atau lebih dari itu. Yang mana ketika seseorang melakukan ibadah salat, dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ketika dia duduk antara dua sujud, dia mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Dia mengatakan wahdini. Maka minimalnya dia meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala minimalnya sampai 34 kali dalam seharinya. Kalaulah ditambah dengan salat sunnah, minimalnya dia meminta hidayah sampai dengan 68 kali. Maka hendaknya kita semua menyadari Allah telah menegur kita semua tentang pentingnya hidayah ini, bahkan lebih penting daripada makan dan minum seseorang. Maka hendaknya seseorang memperhatikan jangan sampai ada penghalang-penghalang sehingga dia diharamkan dari hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masuk kepada penghalang yang ke-14. Penghalang yang ke-14 yang menghalangi seseorang dari hidayah, sehingga bisa menyebabkan dia
tersesat jalannya atau menyimpang jalannya dikarenakan terhalang dari hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Adapun penghalang yang ke-14 adalah dia tidak berusaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Dia tidak berusaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Maka orang-orang yang tidak peduli kepada manusia yang lainnya, tidak berusaha mengajak manusia yang lainnya untuk mendapatkan hidayah, atau tidak berusaha membimbing manusia untuk menempuh kebenaran, akibatnya adalah Allah jadikan dia lupa kepada ilmu yang dia telah ketahui, yang akhirnya dia akan berpaling dari ilmunya, berpaling dari hidayah yang terkandung di dalam ilmu tadi. Maka hendaknya seseorang yang telah memiliki kemampuan, memiliki keilmuan, sehingga dia mengerti mana yang benar, mana yang salah, maka hendaknya orang yang seperti ini mengajak orang lain. Kalau dia tidak mau mengajak orang lain, bisa jadi Allah akan mencabut hidayah darinya dan terhalang hidayah dari dirinya karena enggan mendakwakan ilmu yang dia ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mengetahui ilmu, mengetahui petunjuk yang benar. Hanya saja orang-orang Yahudi itu bakhil, pelit dari menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, kepada umatnya ketika itu, kepada masyarakat yang ada ketika itu, yang akhirnya mereka pun tersesat, menyimpang dikarenakan enggan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-37, "Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas." Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang tidak mau memerintahkan manusia, atau orang-orang yang memerintahkan manusia untuk bakhil, mereka menyembunyikan apa yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada mereka berupa karunia-Nya. Jadi orang-orang Yahudi, Allah sesatkan mereka. Di antara sebabnya dikarenakan orang-orang Yahudi mereka tidak ada keinginan atau tidak mau menyampaikan kebenaran yang telah dia ketahui. Maka ini berbahaya ya bagi diri kita semua. Maka hendaknya setelah kita mengetahui kebenaran, maka sampaikanlah kepada orang lain. Jikalau tidak mau menyampaikan, maka Allah pun akan menyesatkan dirinya, sebagaimana orang-orang Yahudi tersesat dikarenakan tidak mau menyampaikan kebenaran yang mereka ketahui. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, "May yabkhal bil ilmi ubtuliya bi thalathin." Orang-orang yang pelit dengan ilmu, maka akan ditimpakan kepadanya 3 perkara. Jadi orang yang pelit dengan ilmu akan ditimpakan dengan 3 perkara. Maksudnya pelit di sini pelit dalam menyampaikan, pelit dalam menyampaikan, pelit dalam membimbing manusia, sehingga kalau dia punya ilmu, dia mengatakan cukup untuk diriku sendiri. Maka orang yang seperti ini, yang pelit dengan ilmunya, itu akan tertimpa 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala
akan menjadikan ilmunya hilang, terlupakan, sehingga seakan-akan tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua, Allah jadikan dia penjilat kepada penguasanya. Penjilat kepada penguasanya. Sehingga apapun kesalahan penguasa, dia tidak peduli. Yang penting urusan syahwatnya terpenuhi. Yang ketiga, dia akan meninggalkan ilmunya. Dia lupakan ilmunya, dia tinggalkan, dan akhirnya dia menjadi penjilat penguasa yang menyebabkan dia tidak lagi menilai sebuah kebenaran berdasarkan ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dia telah ketahui dan tidak mau menyebarkan kepada orang lain, maka Allah akan jadikan hilang ilmunya, dan Allah bikin dia lupa terhadap ilmunya. Maka hendaknya kita semua, setelah kita belajar Al-Quran dan Sunnah, dan telah kita ketahui kebenaran itu, maka sebuah kewajiban adalah menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun masyarakat tidak mau menerima, itu urusannya tersendiri. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Jika tidak menerima, telah gugur kewajibannya dalam menyampaikan kebenaran di tengah-tengah manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, kama anna hidayatahu lil ghair wa ta'limahu, bahwasanya memberikan hidayah kepada orang lain berupa ilmu, mengajarkannya, memberi nasihat, merupakan jalan mendapatkan hidayah. Jadi kalau ada suami membimbing istrinya, maka itu jalan untuk suami mendapatkan hidayah. Seorang suami atau seorang orang tua membimbing anaknya, maka itu adalah jalan orang tua tadi mendapatkan hidayah yang berikutnya. Tetapi kalau orang tua tidak peduli dengan anaknya, suami tidak peduli dengan istrinya, seorang yang berilmu tidak peduli dengan masyarakatnya, maka Allah halangi darinya hidayah, yang akhirnya dia lupa dengan ilmunya, bahkan tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Kemudian yang ke-15, di antara penghalang hidayah sehingga kehidupan seseorang bisa menyimpang karenanya, adalah karena kurangnya pemahaman dalam memahami kebenaran. Kita telah ketahui bersama, Nabi mengatakan umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Terpecah menjadi 73 kelompok. Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya tempat tinggalnya, kata Nabi, kembalinya ke neraka. Illal wahidah, kecuali satu, kata Nabi. Jadi yang selamat hanya satu dari 73 tadi. Kalau kita tanya sekarang, umat Islam terpecah menjadi berapa? Oh, banyak sekali ya pecahan umat Islam itu. Bingung kadang mana yang benarnya, mana yang salahnya. Maka ketika umat Islam pecah menjadi 73, hanya satu yang masuk surga, 72 kembali ke neraka. Maka di sini dituntut setiap kaum muslimin untuk memahami yang satu tadi. Sekarang kalau ditanya, sudah pahamkah kita yang satu tadi? Sudah pahamkah kita siapa yang selamat tadi? Sudah pahamkah kita siapa yang di atas kebenaran? Nah, kalau belum paham, maka sadarilah ketika itu pada dirinya ada penghalang hidayah. Ada penghalang hidayah. Yang mana di antara penghalang hidayah adalah kurang memahami. Ini baru kurang ya, apalagi kalau tidak paham. Kurang memahami mana yang benar,
dari yang menyimpang, tidak memahami mana yang jalan yang lurus, mana yang menyimpang, tidak memahami mana kebenaran dan mana kebatilan. Dia tidak paham. Maka orang yang tidak punya pemahaman mana yang benar, mana yang salah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang telah terhalang dari hidayah. Maka dia posisinya membahayakan. Posisinya membahayakan. Bisa jadi di posisi yang menyimpang, tetapi dia tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Maka kurang pemahaman terhadap kebenaran, inilah salah satu yang menyebabkan manusia itu tersesat jalannya. Yang mana kurang memahami kebenaran itu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kenapa dia tidak paham mana yang benar, mana yang salah? Kenapa dia tidak paham mana yang lurus, mana yang menyimpang? Kenapa dia tidak paham mana yang benar, mana yang jalannya salah? Sebabnya disebutkan di antaranya yang pertama, karena kurangnya kecerdasan. Kurangnya kecerdasan. Karena kurangnya kecerdasan ini, akhirnya kurang bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang menyimpang. Dia tidak bisa memahaminya karena kurang cerdas. Kalau ditanya kenapa kurang cerdas, padahal dalam perkara dunia dia cerdas. Dalam perkara dunia dia cerdas. Jawabnya, dia kurang cerdas karena memang tidak dilatih untuk mencari kebenaran. Hanya dilatih untuk belajar ilmu dunia saja. Giliran ilmu dunia dia cerdas, tapi giliran ilmu agama kecerdasannya nol atau sedikit sekali, dikarenakan tidak dilatih kecerdasannya dalam urusan agamanya. Kalau giliran urusan dunia dipelajari, kalau giliran urusan agama ikut-ikutan saja. Dan itulah tanda tidak cerdasnya, cuma ikut-ikutan saja. Tapi giliran masalah dunia dia pelajari mendalam sehingga dia mahir dalam perkara dunianya. Ini sebab yang pertama, kurang memahami kebenaran karena kurang kecerdasannya. Kurang kecerdasannya karena tidak dilatih untuk memahami agama dengan baik. Kemudian yang kedua, sebab dari tidak memahami kebenaran dengan baik atau kurang memahami kebenaran, sebab yang kedua adalah karena tidak ada keinginan dalam hatinya mencari kebenaran. Kalau giliran mencari uang, giliran mencari penghidupan dunia, giliran mencari pangkat kedudukan di dunia, dia semangat. Bahkan dia relakan 1 dikali 12 jam untuk mencari dunia. Dia rela. Tapi giliran mencari kebenaran tentang agamanya, dia bermalas-malasan. Seakan-akan kebenaran itu tidak perlu dicari lagi. Dan dia menyangka dia itu sudah benar. Ini jadi masalah. Kebanyakan manusia sekarang itu menyangka dirinya sudah benar. Bahkan yang lebih parah lagi, menyangka dirinya pasti masuk surga. Ini yang lebih parahnya Nabi. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi diajak kepada Islam yang benar, maka orang Yahudi mengatakan, kamilah penghuni surga, adapun kalian bukan, kata orang Yahudi. Begitulah orang Yahudi sombongnya kalau diajak kepada kebenaran. Dan ternyata sifat Yahudi ini telah dipakai oleh sebagian kaum muslimin ketika ditegur, diingatkan tentang kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang ketiga, kenapa kurang memahami kebenaran? Dikarenakan banyaknya syubuhat atau kerancuan di kepalanya. Ketika dikatakan Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Katanya 73 golongan itu kan semuanya Islam. Kata Nabi kan umat Islam masuk surga. Ini rancu namanya. Kerancuan namanya.
Padahal Nabi mengatakan dari 73 hanya satu yang selamat. Tapi karena pikirannya rancu, tapi kan kata Nabi 73 ini kan seluruhnya umat Nabi. Berarti kalau umat Nabi semuanya masuk Islam, inilah kerancuan. Padahal Nabi mengatakan dari 73 itu hanya satu yang selamat. Tiba-tiba dia mengatakan kan 73 semuanya umat Nabi. Bukankah semua umat Nabi masuk surga? Inilah kerancuan yang banyak terjadi. Akhirnya karena kerancuan ini, dia tidak lagi bersemangat mencari satu yang selamat tadi. Karena dia anggap 73 itu selamat semuanya. Ini kerancuannya. Jadi kerancuan ini menyebabkan seseorang bingung. Sehingga saking bingungnya, dia tidak lagi bersemangat mencari satu dari 73 yang benar tadi. Kemudian yang keempat, kenapa kurang pemahaman terhadap kebenaran? Adalah dikarenakan tujuan yang buruk dalam beragama. Dia beragama hanya mencari keuntungan dunia saja. Kalau ada syariat yang sesuai dengan nafsu, kami ikuti. Tapi kalau giliran syariatnya itu tidak sesuai dengan nafsunya, dia tidak mau ikut. Begitulah rusaknya tujuan. Tujuan beragama hanya mencocoki nafsunya saja. Dia bukan tujuannya karena Allah. Bukan karena Allah. Mana yang cocok dengan nafsunya, dia ikuti. Mana yang tidak cocok dengan akalnya, dia tolak. Jadi beragamanya akal-akalan. Beragamanya sesuai dengan nafsu. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah memahami kebenaran dengan baik. Maka ketika kita merasa kurang pemahaman terhadap kebenaran, maka solusinya yang pertama harus ada kesungguh-sungguhan mempelajari kebenaran tadi. Sekarang kalau ditanya kita sungguh-sungguh belum? Ternyata kita belum sungguh-sungguh. Dikarenakan dengan sungguh-sungguh seseorang akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia mendapatkan yang dia inginkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebenaran itu. Solusi yang kedua, agar bisa memahami kebenaran dengan baik, adalah berusaha bertanya kepada orang-orang yang dikenal baik ilmunya. Bertanya. Jangan diam saja. Ketika dia bingung masalah agama, bertanya. Kemudian yang ketiga, solusi dari kurangnya pemahaman agama yang benar adalah selalu berdoa kepada Allah. Sekarang hari ini, sudahkah kita berdoa supaya dipahamkan tentang agama kita? Jawabnya hanya sedikit yang berdoa. Tapi giliran perkara dunia, dia berdoa terus, ya Allah mudahkan rezekiku dan anak istriku. Tapi giliran, ya Allah mudahkan aku untuk memahami kebenaran dalam agamaku, tidak berdoa dia. Tapi giliran masalah duit, masalah pangkat, jabatan, masalah makan, minum, tiap hari dia berdoa. Seakan-akan makan dan minum itu memasukkan ke surga. Padahal yang memasukkan ke surga itu adalah hidayah, kebenaran yang dia ketahui. Andai pun dia meninggal dunia, maka meninggal di atas kebenaran. Dan itulah awal kebahagiaan seseorang. Orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-16, di antara penghalang hidayah, sehingga ketika ada penghalang ini, dia bisa tersesat jalannya atau terharamkan dari hidayah. Yang ke-16 adalah yang menghalangi seseorang dari hidayah karena tempat hidup yang salah, atau tempat seseorang
di mana dia tumbuh di sana, yang tempat tersebut banyak penyimpangan dan kesalahannya, sehingga dia tumbuh di atas kebiasaan yang salah. Sampai tua dia seperti itu, sehingga orang yang sudah biasa dengan yang salah, tetapi dia tidak menganggap itu salah, ketika ditegur itu salah, dia tidak mau terima. Dan ini yang banyak terjadi, ya. Sampai-sampai mereka ketika ditegur mengatakan, mungkinkah orang tua kami dulu sesat? Nah, bayangkan, kita katakan dia salah, langsung dia katakan, mungkinkah orang-orang tua dulu kami sesat? Itu menunjukkan dia itu hidup di atas kebiasaan yang salah, tetapi tidak merasa salah. Akhirnya ketika datang hidayah, dia tidak terima. Tidak terima, kenapa? Karena kebiasaan salah tadi yang dia sangka benar itu sudah mendarah daging dalam jiwanya, sehingga sesuatu yang sudah mendarah daging dalam jiwanya ingin dilepas, itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata penghalang hidayah itu diantaranya adalah biasa hidup di lingkungan yang salah, yang kesalahan itu dipandang benar. Biasa hidup di lingkungan yang salah dan mengikuti kesalahan, yang kesalahan itu dia pandang benar. Akhirnya ketika dia disalahkan, dia tidak terima, karena selama ini kesalahan yang dia lakukan dipandang benar oleh dirinya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bagaimana keadaan kalian apabila kesesatan itu telah benar-benar menguasai seseorang. Jadi dia hidup di tempat yang kesesatan itu menguasai. Kemudian anak-anak kecil tumbuh di atas kebiasaan yang salah. Orang-orang dewasa, orang-orang tua hidup di atas kebiasaan yang salah, sehingga yang sunnah dikatakan sesat, sehingga yang sesat dikatakan itu hidayah. Ternyata memang kebiasaan itu membuat penilaian seseorang terbalik. Dan inilah yang mengkhawatirkan, kata sahabat, ketika anak kecil tumbuh di atas kebiasaan yang salah. Kita lihat saja sekarang banyak sekali kebiasaan yang salah kalau kita ingin pelajari, yang ternyata anak-anak kita semua, anak-anak kaum muslimin, kebanyakannya di zaman-zaman ini tumbuh di atas kebiasaan yang salah. Kita contohkan saja, kebiasaan menonton televisi misalnya. Acara televisi itu isinya apa? Perempuan yang membuka aurat. Karena sudah kebiasaan anak itu dari kecil, laki-laki melihat perempuan buka aurat, maka sampai besarnya terkadang dia menganggap membuka aurat itu biasa, tidak salah. Bahkan ada pula fatwa sekarang, katanya berjilbab itu tidak wajib katanya. Ini yang lebih parah lagi. Itu menunjukkan luar biasa, ya. Pengaruh kebiasaan itu luar biasa. Kebiasaan yang salah itu menghalangi hidayah, sehingga hidayah itu datang, dia beralasan kami sudah biasa dengan hal tersebut, sehingga hidayah tadi sulit menembus hatinya dan terhalang oleh kebiasaan buruknya. Dan kita sebutkan di antaranya firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml ayat yang ke-43. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kebiasaan buruk menghalangi hidayah. Allah mengatakan wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin.
Allah menceritakan tentang Ratu Bilqis yang ketika itu didakwahi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana Bilqis itu dengan kaumnya yang menyembah matahari, menyembah berhala, mereka dulu terhalang dari keimanan karena kebiasaan dari kecilnya nyembah matahari. Karena kebiasaan dari kecilnya nyembah berhala. Ini kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau anak kecil itu tumbuh di atas sesuatu yang salah, maka susah merubahnya. Makanya sekarang kita saksikan saja misalnya kebiasaan yang ada di masyarakat. Kita salahkan, mereka balik menyalahkan. Kita luruskan, mereka mengatakan kami sudah lurus. Begitulah susahnya. Makanya harap maklumlah, kalau meluruskan sesuatu yang menjadi kebiasaan itu susah. Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Ratu Bilqis ingin diluruskan, dia terhalang. Apa yang menghalangi? Kebiasaan dari dulu nyembah matahari, kebiasaan dari dulu nyembah berhala, sehingga ketika datang perintah hanya menyembah Allah, katanya hanya menyembah Allah itu salah katanya. Yang benar itu nyembah matahari. Inilah yang menyebabkan terhalang dari hidayah karena sudah terbiasa dengan kesalahan. Maka perhatikan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau ditanya kebiasaan kita sehari-hari sudah benar belum? Kalau kebiasaan kita sehari-hari salah, maka orang yang seperti itu terhalang dari hidayah dan sulit untuk berubah mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, akidah, keyakinan yang seseorang tumbuh di atasnya, yang mana keyakinan itu rusak, kemudian menguasai dirinya, maka kebiasaan rusak yang menguasai tadi akan menghilangkan akal sehatnya. Ini menunjukkan luar biasa ya. Jadi kebiasaan buruk itu menghilangkan akal seseorang. Misalnya kita tanya, misalnya sekarang misalnya masalah rokok saja misalnya. Kalau di ahli kedokteran, rokok itu sedikit pun tidak ada faedahnya, manfaatnya. Kenapa? Karena memang tidak ada manfaatnya. Tapi bagi orang yang biasa merokok ada manfaat tidak? Banyak sekali katanya. Hilang ngantuk katanya. Banyak sekali. Kenapa kok beda antara dokter dengan orang yang rajin merokok? Ya karena dokter ini tidak merokok dia. Ini menunjukkan apa? Penilaian kebiasaan itu merusak akal sehat. Kalau dokter menilai berdasarkan ilmu, kalau orang yang suka merokok menilai berdasarkan hawa nafsu, maka hawa nafsu merusak akal seseorang. Kenapa timbul hawa nafsu? Karena dia sudah biasa dengan merokoknya tadi. Begitulah penilaian kalau orang biasa melakukan keburukan, itu penilaiannya salah. Tapi kalau kita tanya dengan ahli kedokteran, ternyata merokok itu dekat-dekat saja tidak boleh. Dekat dengan orang merokok ternyata tidak boleh. Bagaimana kalau rokok itu diisapnya? Lebih parah lagi. Tetapi karena sudah jadi kebiasaan, maka yang salah tadi dipandang baik, yang salah tadi dipandang benar. Ini contoh yang tampak saja. Sebenarnya contohnya banyak. Ini contoh yang tampak saja. Begitulah kebiasaan buruk membentuk tabiat seseorang. Kebiasaan buruk membentuk tabiat seseorang, sehingga kebiasaan buruk itu mengakibatkan memandang yang salah menjadi benar, ya, dan memandang yang benar menjadi salah. Kemudian yang terakhir di kesempatan kali ini, yang ke-17 di antara penghalang hidayah adalah menolak sebagian kebenaran dan meninggalkan sebagian kebenaran. Menerima sebagian kebenaran kalau cocok dengan nafsunya, dan menolak
sebagian kebenaran karena tidak sesuai dengan nafsunya. Jadi dia beragama hanya cocok-cocokkan saja. Cocok dengan nafsu saya terima, tidak cocok kami tinggalkan. Dan ini banyak contohnya ya, banyak contohnya. Kita contohkan saja yang tersebar adalah masalah berpakaian. Masalah berpakaian. Pakaian dalam Islam itu diatur dengan baik. Di antaranya mengenai pakaian yang melebihi mata kaki. Seperti celana panjang yang menutupi mata kaki, melebihi mata kaki. Seperti sarung yang melebihi mata kaki. Seperti jubah yang melebihi mata kaki, diatur dalam Islam. Banyak di saat ini kaum muslimin meninggalkan syariat dalam berpakaian ini, khususnya dalam masalah pakaian melebihi mata kaki. Padahal Nabi pernah mengatakan pakaian yang melebihi mata kaki atau sarung melebihi mata kaki, kata Nabi, fafinnar, tempatnya di neraka, kata Nabi. Mulai dia berpikir, masa cuma lebih mata kaki masuk neraka? Mulai akalnya keluar. Mulai sabda Nabi ditolaknya. Seperti inilah yang banyak terjadi. Ngambil syariat yang sesuai dengan akalnya, nafsunya. Menolak syariat kalau tidak sesuai dengan akalnya. Masa cuma masalah sarung saja masuk neraka? Mulai dia pakai akalnya terus. Yang akhirnya sabda-sabda Nabi ditolaknya. Apa alasan nolaknya? Tidak masuk akal katanya. Kenapa? Masalah sarung saja masuk neraka. Dan inilah yang banyak terjadi. Ini contoh yang sering terjadi ya. Belum contoh-contoh yang lain. Padahal kalau ditanya, berpakaian di atas mata kaki, celana panjang di atas mata kaki, sarung di atas mata kaki, jubah di atas mata kaki, apa hukumnya? Hukumnya sepakat para ulama sunnah. Sepakat seluruh para ulama sunnah hukumnya. Terus kenapa tidak mau ngikut sunnah Nabi? Itulah tadi, karena tidak cocok dengan nafsunya. Inilah yang dimaksud dengan menolak sebagian kebenaran, kemudian menerima sebagiannya sesuai dengan akal dan nafsunya. Dan inilah sebab banyak menyimpangnya manusia, yang akhirnya terhalang dari hidayah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang yang beriman, kalau ngaku beriman, masuklah Islam itu menyeluruh. Menyeluruh. Masuklah ke dalam Islam itu kafah. Apa makna kafah? Kata Imam Ibnu Katsir, adalah menerima seluruh aturan-aturan Islam, menerima seluruh syariat Islam. Maka setiap orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah masuk Islam itu menyeluruh. Jangan pilih-pilih mana yang enak diterima, mana yang tidak enak dibuang. Maka yang seperti ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan pemeluknya menerima seluruh syariat, baik yang dia itu pandang cocok dengan nafsunya, atau yang dia tidak pandang cocok dengan akal dan nafsunya. Maka yang ke-17 ini hendaknya kita pahami baik-baik, karena ternyata seringnya menolak sebagian, menerima sebagian ini terkadang ternyata kelakuan kita ternyata dalam beragama. Yang mana kelakuan ini telah tersebar. Dan hendaknya semua orang berhati-hati. Berhati-hati cara beragama seperti ini. Cara beragama menerima jika cocok dengan akalnya. Cara beragama menolak jika tidak cocok dengan akal dan nafsunya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang beragama cocok-cocokan saja. Kalau cocok diterima, tidak cocok dibuang.
Allah ancam dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, yang kedua ditimpa siksa yang pedih. Maka ketika datang syariat, jangan ditolak. Jangan ditolak karena tidak sesuai dengan nafsunya, tetapi hendaknya berusaha diamalkan. Berusaha diamalkan. Karena kalau kita menolaknya, ada dua ancamannya. Ditimpa fitnah, yang kedua ditimpa siksa. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Fitnah di sini kata para ulama maknanya adalah kesesatan. Maka orang-orang yang pilih-pilih dalam syariat agama, kalau syariatnya cocok diamalkan, kalau tidak cocok ditolaknya, maka orang seperti ini adalah orang yang telah tersesat jalannya dari siratal mustaqim. Maka hendaknya kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga benar-benar seseorang berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah mensifati orang Yahudi, Allah mensifati orang Nasrani. Apa sifat mereka? Sifat mereka, kata Allah, menerima sebagian kitab dan menolak sebagian kitab. Kalau bahasa kita sekarang, menerima sebagian syariat, menolak sebagian syariat. Berarti menerima sebagian, nolak sebagian. Ini sifatnya orang Yahudi dalam beragama. Dan ternyata sifat Yahudi ini banyak diadopsi oleh orang-orang yang mengaku Muslim. Giliran cocok dengan nafsunya, kami ikut katanya. Kapan tidak cocok, kami tolak. Inilah sifat orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85. Orang Yahudi itu kalau beragama, menerima sebagian, menolak sebagian. Diterima jika cocok, ditolak jika tidak cocok dengan akal dan nafsunya. Maka hendaknya kita semua mendalami agama kita semua. Jangan sampai nanti bangkit di hari kiamat, ternyata dikumpulkan bersama orang Yahudi. Ternyata di padang mahsyar dikumpulkan bersama orang Nasrani. Kenapa? Dikarenakan akhlaknya sama dengan mereka. Cara beragamanya sama, akhlaknya sama, cara muamalahnya sama, kehidupannya sama. Bedanya kalau Nasrani tidak mengakui umat Nabi Muhammad. Bedanya orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad. Adapun yang serupa ini, dia mengakui hanya saja kelakuannya, akhlaknya, cara beragamanya sama. Menerima yang cocok, menolak yang tidak cocok atas akal dan nafsunya. Maka hendaknya kita semua terus mendalami agama ini. Karena semakin kita mendalami agama ini, semakin akan tampak siapa yang benar, siapa yang salah. Dan semakin tampak bahwasanya masih banyak yang butuh kita perbaiki pada diri kita masing-masing, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bisa mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan kita semua mempelajari agama kita, yang mana agama inilah yang akan menyelamatkan seseorang setelah matinya. Adapun harta yang dia cari, mobil, rumah, kekayaan, anak, istri, setelah mati tidak bisa menolong sedikit pun. Yang menolongnya adalah agama yang dia amalkan selama hidupnya. Maka seriuslah mempelajari agamanya, karena tidak ada yang lebih setia kepada seseorang daripada agama yang dia jalani. Agama menemani sampai kuburannya, agamanya menemani sampai padang mahsyarnya. Dan agama yang baik yang dia jalani bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, dan mendatangkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Dan insyaAllah kita lanjutkan penghalang yang ke-18 pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadza.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.